Jangan ceritakan semuanya pada manusia, bahkan yang tampak paling bisa dipercaya hari ini. Bukan karena dunia ini sekejam itu, tapi karena manusia bukan batu. Ia bisa berubah. Pikiran yang hari ini selaras denganmu, bisa bertolak belakang esok hari. Hati yang kini tampak penuh empati, bisa jadi dingin karena sebab-sebab yang tak kamu lihat. Maka diam bukan kelemahan, tapi bentuk tertinggi dari kesadaran bahwa hidup ini bergerak, dan manusia bukan titik tetap. Dalam ajaran stoikisme, pengendalian diri adalah kekuatan sejati. Cerita yang belum matang sebaiknya disimpan. Bukan disembunyikan karena takut, tapi dihargai karena belum saatnya. Biarkan perasaanmu tumbuh dalam sunyi, dan biarkan keputusanmu dibentuk oleh pertimbangan, bukan pengaruh luar. Mereka yang tenang bukan karena tidak punya beban, tapi karena tahu. Membagi rasa tak selalu memperkecil luka. Kita hidup dalam dunia yang berubah. Teman bisa menjadi lawan. Pujian bisa berbalik menjadi sindiran. Hari ini kamu ditopang, besok kamu dijatuhkan. Maka ketika hati ingin berbagi, tanyakan dulu, apakah yang kau bagi ini akan tetap aman di tangan mereka? Jika satu hari nanti hubungan itu berubah arah, kebijaksanaan kadang lahir dari sepi. Diam bukan berarti tak berani, tapi tahu kapan harus bicara. Mereka yang kuat bukan yang selalu didengar, tapi yang tahu kapan harus mendengar dirinya sendiri. Karena dalam diam, ada ruang untuk berpikir jernih. Dalam diam, kita belajar bahwa tak semua hal harus dipahami orang lain agar tetap bernilai. Ingatlah, banyak luka bukan karena orang jahat, tapi karena harapan kita terlalu tinggi pada manusia biasa. Maka berhentilah menjadikan cerita sebagai pelarian. Jadikan ia sebagai bahan renungan. Bangun benteng dalam dirimu, bukan untuk mengurung tapi untuk menjaga, karena yang terjaga tetap utuh. Meski badai datang, dan jika kamu merasa terlalu sesak, tulislah. Tulis untuk dirimu sendiri. Kata-kata yang tak dibaca orang lain tetap punya kekuatan, sebab bukan didengar yang menyembuhkan, tapi dipahami. Dan siapa yang lebih layak memahami dirimu selain dirimu sendiri? Bersikaplah seperti gunung. Tenang, diam tapi kokoh. Dengarkan semua, percaya secukupnya, dan simpan yang berharga hanya untuk dirimu dan Tuhanmu. Karena saat dunia berubah, dan manusia ikut berubah, hanya kedalaman jiwamu yang bisa kamu pegang erat. Apapun yang kamu rasakan hari ini, tahan dulu. Jangan tergesa mencari telinga. Dunia ini bukan ruang pengakuan, tapi ladang ujian. Tak semua yang mendengar mendoakan. Ada yang hanya penasaran, ada yang hanya menunggu kesempatan, dan ada pula yang akan memakai kisahmu untuk melukaimu nanti. Manusia berubah, bukan karena jahat tapi karena lemah. Ada yang dulu setia, kini hanya tinggal nama. Ada yang dulu menguatkan, sekarang menghindar. Mereka tak selalu sengaja. Tapi bukankah justru itu yang menakutkan? Bahwa perubahan bisa datang tanpa peringatan? Maka diam bukan kepengecutan. Yang adalah bentuk keberanian yang tak berisik. Kamu bisa menangis dalam hati, tanpa perlu mempertontonkan air mata. Kamu bisa terluka, tanpa perlu menunjukkannya pada dunia. Karena dunia tak butuh bukti luka. Dan manusia tak selalu tahu cara merawatnya. Berbahagialah kamu yang mampu menyembunyikan gejolak batin, bukan untuk membohongi diri, tapi untuk menjaga kedamaianmu sendiri. Seorang stoik tahu bahwa tidak semua hal harus diumumkan. Ada hal-hal yang cukup diketahui Tuhan dan jiwanya sendiri. Saat kamu ingin berbagi, pikirkan dua kali. Apakah mereka cukup bijak untuk menyimpannya? Apakah mereka cukup kuat untuk tidak menggunakannya? Karena mulut yang hari ini mendengar dengan simpati, bisa menjadi yang pertama membocorkan dengan senyum sinis di lain hari. Jaga dirimu. Lindungi ketenanganmu. Jika kamu harus memikul beban, maka pikullah dengan kepala tegak. Bukan berarti kamu tak boleh bersandar, tapi pilihlah tempat yang tak goyah oleh angin perubahan. Dan tempat itu jarang ada di luar dirimu. Kadang mereka bertanya, kenapa kamu berubah? Padahal mereka tidak pernah tahu apa yang telah kamu lewati dalam diam. Mereka menuntut penjelasan tapi tak siap mendengar kenyataan. Maka, lebih baik berjalan sendiri daripada menyeret diri untuk dimengerti. Dalam keheningan, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh tepuk tangan orang lain. Kamu akan menemukan damai yang tidak datang dari validasi, tapi dari penerimaan atas dirimu sendiri. Bahwa kamu tidak harus didengar untuk menjadi berarti. Kamu hanya perlu jujur pada hatimu, dan tenang pada jalanmu. Dan ingatlah, kisahmu terlalu berharga untuk dijadikan percakapan. Simpan ia dalam doa, simpan ia dalam malam yang panjang, karena di sanalah kamu benar-benar bicara. Tanpa takut dikhianati, tanpa perlu disalahpahami. Tentang kecewa yang tak perlu diumumkan. Kekecewaan itu pahit,
tapi ia tidak butuh penonton. Kamu boleh merasa remuk, tapi jangan buru-buru membagikannya. Bukan karena kamu harus berpura-pura kuat, tapi karena kecewa yang diumumkan sering jadi bahan tafsir yang keliru. Hari ini kamu menangis karena seseorang, besok bisa jadi orang itu membicarakan tangismu di ruang yang tak layak. Simpan kecewa itu, biarkan ia mendewasakanmu dalam diam, karena yang bisa menghancurkanmu bukan hanya kesalahan orang lain, tapi juga caramu menyikapi luka. Semakin kamu menaruhnya di tangan orang, semakin besar kemungkinan ia dipermainkan. Jangan berikan kelemahanmu kepada mereka yang belum tentu peduli. Kepercayaan adalah kemewahan, dan kamu tak harus memberikannya hanya karena merasa butuh tempat bercerita. Terkadang tempat yang aman itu bukan seseorang, tapi dirimu sendiri. Dalam ruang sunyi yang jujur, menguat dalam kesendirian. Ada kekuatan yang hanya muncul saat kamu benar-benar sendiri. Bukan kesendirian yang dipenuhi kesepian, tapi kesendirian yang kamu pilih untuk menjaga ketenangan. Di sanalah kamu mulai mengerti bahwa tidak semua perjalanan perlu. Kesendirian yang dewasa tidak lagi merasa perlu dimengerti. Dia tidak menuntut simpati. Ia hanya butuh ruang untuk mengatur napas, mengatur langkah, mengatur hati. Jangan takut jadi asing di mata manusia, asal kamu tidak asing di hadapan Tuhan. Mereka mungkin tak paham mengapa kamu menjauh, mengapa kamu tak lagi bercerita. Biarlah, karena kamu tidak hidup untuk menjadi tokoh dalam kisah mereka. Kamu hidup untuk menuntaskan ceritamu sendiri. Dengan penuh kendali, kepercayaan yang ditabur, tapi tak perlu disiram orang lain. Kepercayaan adalah benih, tapi tidak semua tanah layak ditanami. Kamu boleh berbaik sangka, tapi jangan lalai. Jangan buru-buru menyiram kepercayaan kepada semua orang yang terlihat ramah. Ada tanah yang tampak subur, tapi ternyata menyerap semua air tanpa pernah menumbuhkan apapun. Berhati-hatilah dalam mempercayai, karena kepercayaan yang salah tempat seringkali kembali dalam bentuk luka. Jangan salahkan orang karena berubah, tapi belajarlah untuk tidak menyerahkan segalanya hanya karena kamu ingin dimengerti. Menjadi stoik bukan berarti menutup hati, tapi tahu kapan membukanya dan pada siapa. Selebihnya, biarkan sunyi menjadi pelindungmu. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu sudah cukup terluka untuk tahu bahwa tak semua orang ingin melihatmu. Akhirnya kamu akan mengerti bahwa tidak semua cerita butuh panggung. Ada yang cukup ditulis dalam hati, dibisikkan dalam doa dan ditinggalkan dalam waktu. Karena kebahagiaan sejati bukan saat semua orang tahu kamu baik-baik saja, tapi saat kamu tidak peduli apakah mereka tahu atau tidak. Karena kamu sudah benar-benar baik dalam dirimu sendiri, kamu tidak berkewajiban menjelaskan semua hal pada semua orang. Diam bukan dosa. Kadang, yang kamu butuhkan bukan klarifikasi, tapi jarak. Tidak semua pertanyaan butuh jawaban. Tidak semua orang berhak tahu alasanmu. Hidupmu bukan proyek publik. Keputusanmu bukan agenda rapat. Saat kamu memilih jalan yang berbeda, kamu tak harus menunjuk peta untuk orang lain. Biarkan mereka menebak. Biarkan mereka salah paham. Kamu hanya butuh tenang. Tenang tanpa menjelaskan. Tanpa meyakinkan, tanpa merendah. Karena pada akhirnya, kamu akan tahu siapa yang tetap tinggal meski tak diberitahu apa-apa. Dan disitulah kamu bisa menanam kembali kepercayaan, perlahan hati-hati tanpa terburu. Terluka dalam diam, tapi sembuh lebih dalam. Tak ada yang tahu bagaimana kamu menahan air mata malam itu. Tak seorang pun sadar seberapa berat kamu memikul kecewa yang tak kamu ceritakan. Tapi lihat dirimu hari ini, kamu masih berjalan. Kamu masih ada. Kamu tak hancur. Mereka mengira kamu baik-baik saja karena kamu tak pernah mengeluh. Tapi sesungguhnya kamu belajar sembuh tanpa membuat keramaian. Kamu belajar bahwa kesembuhan bukan hasil dari cerita yang dibagikan, tapi dari hati yang pelan-pelan menerima dan merelakan. Dan yang terpenting kamu tahu, yang menyakitimu tak lagi punya kekuatan hari ini, karena kamu menyimpannya dalam diam, dan tidak menyerahkan. Terluka dalam diam tapi sembuh lebih dalam. Tak ada yang tahu bagaimana kamu menahan air mata malam itu. Tak seorang pun sadar seberapa berat kamu memikul kecewa yang tak kamu ceritakan. Tapi lihat dirimu hari ini, kamu masih berjalan. Kamu masih ada. Kamu tak hancur. Mereka mengira kamu baik-baik saja karena kamu tak pernah mengeluh. Tapi sesungguhnya kamu belajar sembuh tanpa membuat keramaian. Kamu belajar bahwa kesembuhan bukan hasil dari cerita yang dibagikan, tapi dari hati yang pelan-pelan menerima dan merelakan. Dan yang terpenting kamu tahu, yang menyakitimu tak lagi punya kekuatan hari ini. Karena kamu menyimpannya dalam diam dan tidak menyerahkan, luka itu ke tangan orang lain untuk dihakimi. Jangan mengemis dimengerti. Kamu bukan makhluk yang harus dipahami semua orang.
Kamu bukan kalimat yang harus selalu dimengerti. Kadang kamu hanya perlu berjalan tanpa memberitahu arah, bernapas tanpa harus disorot, dan merasa tanpa harus diminta penjelasan. Jangan memaksa orang memahami apa yang kamu rasa. Mereka punya dunianya sendiri, dan kamu tidak hidup untuk menjadi pusatnya. Mengemis pengertian hanya akan membuatmu kehilangan harga diri. Maka berdirilah tegak, meski tak ada yang mengerti kenapa kamu diam. Karena kedewasaan adalah saat kamu berhenti menjelaskan dan mulai merawat dirimu sendiri, tanpa panggung, tanpa saksi, tanpa pengakuan. Sunyi yang tidak mengadu, ada kesakitan yang tak perlu diadu. Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu tahu. Beradu rasa hanya menambah beban. Kadang, cukup kamu dan Tuhan saja yang tahu. Bukan karena takut dihakimi, tapi karena kamu tahu luka yang diumumkan terlalu cepat sering dijadikan bahan hiburan oleh hati yang tak cukup bijak. Ada kelegaan dalam tidak mengeluh. Bukan berarti kamu tak terluka, tapi karena kamu percaya hidup ini akan menyembuhkan pada waktunya dengan caranya sendiri. Dan selama menunggu, kamu memilih diam, bukan menyerah tapi menahan. Kamu tidak harus dipahami untuk bernilai. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang memahami isi kepalamu. Tidak dipahami bukan berarti kamu salah. Tidak dimengerti bukan berarti kamu gagal menjelaskan. Dunia ini kadang terlalu sibuk menilai dari permukaan, dan kamu terlalu dalam untuk itu. Maka berhentilah memaksa semua orang mengerti jalan pikir dan jalan hati yang kamu tempuh. Karena sebagian dari mereka tidak ingin mengerti, sebagian lain mungkin tak mampu. Sisanya hanya hadir agar kamu belajar. Kamu tidak harus menjelaskan segalanya untuk merasa utuh. Yang penting, kamu tahu arahmu. Kamu tahu kenapa kamu diam. Kamu tahu kenapa kamu menjaga jarak. Dan kamu tahu, itu bukan karena benci, tapi karena kamu sedang memilih kedamaian. Kekuatan yang tidak mencari sorotan. Ada kekuatan yang tidak tampil di atas panggung, tidak berapi-api, tidak mendebat, tidak menceritakan luka sambil berharap dikasihani. Kekuatan itu tenang. Ia berdiri sendiri, dengan kepala tegak dan dada lapang, meski tidak disorot siapa-siapa. Kamu punya kekuatan semacam itu saat kamu memilih menahan kata-kata, padahal hatimu penuh gejolak. Saat kamu memilih tersenyum, padahal dalam hati sedang berperang. Itu bukan kepura-puraan, itu kedewasaan. Dan ingat, kekuatan seperti itu tidak butuh pengakuan. Ia hanya butuh satu hal, kepercayaan pada proses hidup, bahwa semua yang kamu tahan hari ini akan menjadi benteng yang melindungimu besok. Menjaga batas bukan menolak, tapi melindungi. Tak semua yang menjaga jarak sedang marah, tak semua yang diam sedang benci. Kadang jarak adalah bentuk perlindungan. Kadang, diam adalah pagar yang dibangun untuk menjaga kedamaian. Bukan hanya untukmu, tapi juga untuk mereka. Kamu tidak sedang menutup diri. Kamu sedang memilih siapa yang pantas masuk. Kamu tidak sedang membenci dunia. Kamu hanya sedang membatasi ruang agar tidak terlalu penuh oleh kebisingan yang tidak perlu. Itulah stoikisme, tahu batas. Tidak semua orang harus tahu isi hati. Tidak semua orang harus dekat. Bahkan dalam cinta pun, kedekatan tanpa batas bisa jadi racun. Tentang mereka yang datang dan pergi. Tidak semua yang hadir akan tinggal. Tidak semua yang dekat akan tetap. Dunia ini bergerak, dan manusia berpindah-pindah. Hari ini mereka bersamamu, esok mereka bisa tak mengenalmu. Bukan karena kamu salah, tapi karena memang begitulah sifat waktu. Menguji siapa yang tetap, dan siapa yang hanya lewat. Kamu tak harus bercerita panjang untuk mengikat seseorang. Kamu tak harus membuka semua luka untuk membuat mereka paham. Karena yang benar-benar peduli akan tetap tinggal meski tak tahu semua ceritamu. Dan yang hanya ingin tahu akan pergi setelah puas mendengarnya. Maka, jaga dirimu dari yang datang dengan antusias, tapi tak kuat dengan konsistensi. Jangan terlalu cepat membuka gerbang batinmu. Karena luka paling dalam seringkali ditinggalkan oleh mereka yang dulu kita izinkan masuk terlalu dalam. Berlatih melepas tanpa membenci. Kamu tidak harus menyimpan benci hanya karena ditinggalkan. Tidak semua kepergian perlu dipertanyakan. Tidak semua perubahan perlu dibahas. Kadang diam adalah cara paling bijak untuk melepas tanpa merusak harga diri. Dalam stoikisme, melepas bukan bentuk kekalahan, tapi bentuk penerimaan. Kamu tidak bisa mengendalikan siapa yang pergi, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu menyikapinya. Maka jika mereka memilih menjauh, biarkan. Doakan, tapi jangan kejar. Dan yang paling penting, jangan ceritakan terlalu banyak tentang perasaanmu. Bukan karena kamu tidak tulus, tapi karena perasaanmu terlalu mulia untuk dipertontonkan kepada yang sudah tak ingin melihat. Tentang bahagia,
yang tidak perlu dirayakan ramai-ramai. Kebahagiaan sejati itu diam-diam, tenang, tidak berisik. Ia tidak butuh banyak penonton. Ia hanya butuh diterima dan disyukuri. Jangan tergesa membagikan kabar baikmu. Dunia ini kadang tak siap untuk itu. Tidak semua yang tampak bahagia untukmu benar-benar bahagia melihatmu tumbuh. Ada yang tersenyum tapi menyimpan dengki. Ada yang mendoakan tapi